Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Langsung pada kesempatan ini saya ingin membahas masih berkenaan dengan RT, RW, NET. Ya, mungkin ada teman-teman yang pengen usaha di bidang perwifian ini. Mungkin ada yang bertanya, mendingan saya mau kan punya modal misalkan ya, punya modal, mendingan saya mau jadi ISP sekalian langsung besar, apa mau jadi RT RW net saja, apa mau udahlah ngikut aja jadi agen voucher, atau mau udahlah saya mau jadi pelanggan saja atau jadi user saja. Nah, di sini kita coba bareng-bareng bahas ya. Enakan mana sih jadi ISP, apa jadi RT RW net, apa jadi agen voucheran, apa jadi user, pengguna, ya, konsumen. Nah, kita tahu sendiri kan kalau masuk ke pertama ya, enakan mana kan, kalau kita nanya enakan mana, lah mau jadi ISP saja, enakan mana ISP, RT RW net, apa agen voucher, apa user. Nah, kalau kita lihat ISP itu harus banyak mengurus surat-surat izin, harus berbadan hukum, harus terdaftar di ini dan itu, di database, di komunitas tertentu kita harus terdaftar. Itu dari segi birokrasi, kita harus terdaftar di sana dan di sini. Kemudian kita juga harus punya banyak karyawan, namanya ISP, banyak yang harus dikerjain, banyak perputaran uang. Nah, itu juga pusing juga, kita harus menggaji kan, itu secara karyawan. Kemudian harus banyak beli alat yang mahal-mahal, itu kan juga perlu banyak uang. Nah, itu kalau kita jadi ISP kan ribet itu ya. Pasti kita mikirnya, wah ribet banget jadi ISP. Ya udahlah, kita turun spek lah, pengen jadi RT RW net aja. RT RW net lebih enak dari ISP, betul. Iya, enak banget jadi RT RW net. Tahu sendiri kita soal perizinan, RT RW net itu tinggal subnet, tinggal nebeng di ISP tersebut. Udah, dia sudah masuk legalitasnya ke dalam ISP tersebut sesuai dengan yang dijalurkan oleh pemerintah. Kita disederhanakan perizinannya untuk RT RW net gitu, subnet ke ISP. Enak dong? Iya enak. Nah, tapi ada titik nggak enaknya RT RW net. RT RW net kan beli bandwidth ke ISP, misalkan 50 Mbps kan 3 jutaan di daerah saya ya, di daerah lain mungkin beda lagi, 3 jutaan. Kemudian 100 Mbps 5 jutaan, kemudian 150 Mbps kan 7,5 juta. Nah, itu RT RW net tinggal bayar. Laku nggak laku internet punya RT RW net itu, kalau udah beli ya tetap harus dibayar gitu ya. Ada nggak enaknya. Terus yang enak apa dong? Enak jadi agen voucheran. Kita tinggal jual voucher, kalau laku kita setoran. Kalau nggak laku nggak usah setor lah, orang nggak laku kan vouchernya, kan bagi hasil dari hasil penjualan. Ya jadi tinggal setor yang sudah kejual saja. Beda dengan RT RW net, laku nggak laku harus bayar. Kalau agen voucheran, kalau nggak laku voucher nggak usah disetor. Kalau laku ya setor, kan enteng tuh. Ya tinggal ngelayanin komplainan user aja, para pengguna voucher. Atau ya gitu intinya. Jadi enakan mana ISP, RT RW net, apa agen voucher? Ya enakan semakin ke bawah semakin enak. ISP berat birokrasi, pembayaran, RT RW net berat dibayar bulanannya. Apalagi kalau kita ikut subnet ke ISP resmi, kan mahal tuh internet dedicated atau simetrisnya. Kemudian agen voucher juga lumayan lah gitu, ada enaknya, lebih enak lagi yang paling bawah user, tinggal beli, tinggal pakai, udah gitu kan. Tapi secara asas manfaat ya, secara manfaat
enak, semakin ke atas semakin bermanfaat ya. Semakin ke atas semakin bermanfaat. Kalau enak-enakan semakin ke bawah semakin enak. Di bawah ISP RT/RW-net enak, lebih enak. Yang lebih enak lagi klien agen voucheran, yang lebih enak lagi user. Tapi kalau secara manfaat itu semakin ke atas semakin manfaat. User kan dia pakai aja, udah manfaatnya untuk dia sendiri. Pengguna gitu ya, dia untuk dia sendiri, untuk pengguna itu sendiri. Nah, semakin ke atas misalkan agen voucheran, dia semakin bermanfaat, bisa melayani banyak orang. Dia bisa melayani orang-orang untuk bisa menggunakan internet. Nah, dia selain dapat manfaat dari bisa memberikan manfaat, dia juga dapat manfaat, yaitu dapat keuntungan. Ya. Kemudian yang di atasnya lagi RT/RW-net. Ya, semakin besar lagi manfaatnya. RT/RW-net itu secara tidak langsung sudah membuka lapangan pekerjaan ringan. Agen voucheran itu kan sama dengan pekerjaan, dia di rumah aja dapat hasil walaupun sedikit-sedikit lumayan lah gitu. Sudah berapa misalkan saya di sini sudah belasan agen voucheran, ya berarti saya sudah seperti membuka lapangan pekerjaan ringan ke agen-agen voucher tersebut. Dia cuma di rumah sambil ngerjain kerjaan rumah gitu, sampingan namanya juga. Dia dapat keuntungan. Nah, berarti kan RT/RW-net memberikan manfaat kepada mereka. Gitu. Itu. Kemudian RT/RW-net ya tadi agen voucheran bisa ngasih manfaat ke banyak user, RT/RW-net bisa ngasih manfaat ke banyak agen voucher, juga ke pelanggan rumahan. Kita ke ISP semakin besar juga. ISP itu manfaatnya besar, membuka lapangan kerjaan buat banyak orang. Apalagi ISP itu kan banyaknya PT ya kan. PT kan upah atau gajinya harus standar di daerah tersebut, UMR daerah tersebut. Dia sudah berapa banyak memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang secara upahnya sesuai dengan upah di daerah tersebut. Jadi kan dia bermanfaat untuk banyak orang. Ya, semakin tinggi kita semakin membuka banyak manfaat untuk orang-orang. Gitu. ISP kan banyak karyawan, kemudian sumbangsi ke pemerintah, bayar perpajakannya, itu banyak manfaatnya. Kita semakin tinggi semakin banyak manfaat gitu. Jadi tapi emang hasilnya seperti apa? Kalau hasil penghasilan ya, mau kita ISP, mau kita RT/RW-net, mau kita agen voucheran ataupun user, ya udah otomatis. Kalau user kan make aja, nggak ada penghasilan, dia cuma menikmati aja. Nah, penghasilan mah sama aja, walaupun kita sebagai owner ISP tertentu, sama aja hasil mah cukup untuk dirinya dan keluarganya saja. Kan besar perputaran uangnya sampai ratusan juta ISP itu. Kan dia punya karyawan, kan dia harus punya alat yang harus dibeli. Ya selevel saya aja nih RT/RW-net. Kalau ditanya udah punya apa sih, udah setahun usaha RT/RW-net, ya belum punya apa-apa. Motor aja masih Supra Fit, Supra lama yang 100 cc. Kemudian udah punya apa? Pasti mau ISP mau RT/RW-net, kalau ditanya udah punya apa, udah punya banyak alat, banyak banget di klien, di gudang, alat-alat rusak dan sebagainya. ISP juga gitu saya yakin. Banyak alat-alat, baru dapat uang dibeliin ke alat, baru dapat uang dibeliin ke alat, itu sama aja. Jadi yang masuk ke kantong mah walaupun dia owner ISP, walaupun dia owner RT/RW-net, sama saja hasilnya. Contoh kecil lah, saya nih punya agen voucheran. Dia kan dapat, si agen itu kan agen voucher dapat 25% dari saya. Saya dapat 75%, bukan buat saya. Paling saya dapat 25%-nya juga, yang 50% setorin ke ISP. ISP juga gitu, sama, dia di storing juga ke atasnya lagi, ke sumber internetnya itu. Sama aja, jadi kalau penghasilan kita sama aja. Mau ya kuncinya di situ sih. Kalau pengen enak ya ambil yang terbawah, ya ISP, RT/RW-net, agen voucher, ya semakin ke bawah itu semakin enak. Kalau semakin ingin bermanfaat untuk orang lain,
kita semakin ambil yang tinggi ISP ataupun atasnya lagi gitu kalau kita usaha di bidang perwifian. Jadi enak yang enak tinggal turun ke bawah. Kalau ingin memberikan manfaat yang banyak itu kita upgrade terus jadi ISP. Saya pernah juga sempat nanya, kalau saya jadi ISP bisa nggak? Bisa. Ngambil bandit dari sini bisa katanya. Harga tinggal bisik-bisik aja katanya kalau udah jadi ISP. Nah itu sebagai gambaran yang mau usaha di bidang perwifian ya. Sama aja kita di jatahnya, rizkinya sudah sesuai takarannya masing-masing, nggak bakalan ketuker. Ya itu saja. Kalau terasa bermanfaat video ini, share ke banyak orang. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada yang perlu dipertanyakan di komentar, di kolom komentar channel YouTube SSNet Bongas Media. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.